Iya, jadi kalau dari apa yang dikatakan oleh Andy Burnham sendiri, mereka tuh lagi krisis itu ya, apa living cost ya. Jadi Oh, biaya hidupnya mereka lagi krisis dan si Andy Burnham bilang sendiri bahwa ini akan jadi pemerintahan yang fokus ke cost of living gitu, biaya kehidupan. Dan di mana itu kebijakannya kemana belum tahu, cuman untuk hari pertama ada beberapa kebijakan yang dia bilang langsung akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan gitu. Cuman ya kalau dari apa yang aku baca memang fokusnya lebih ke cost of living gitu ya, walaupun ada beberapa hal lain kayak tapi ini berhubungan sama biaya ya, jadi ada ekspektasi bahwa nanti biaya pertahanan itu akan meningkat. Telah terbit buku 100 alumni ITB Kebanggaan Alma Mater, edisi 2026. Berisi pengalaman, prestasi, dan keteladanan dari 100 alumni ITB dalam membagikan kiat, strategi, dan motivasi khususnya untuk mahasiswa baru ITB dan umumnya generasi muda Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, silakan menghubungi nomor yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong motivasi, dan memberi inspirasi. Seperti biasa, ini adalah acara Sadono and Sadono, wawancara dengan Bambang YR Sadono, Yasa Rajasa Sadono, yang sekarang masih berada di Manchester, Inggris, eh, dan mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan lagi programnya sudah selesai. Apa kabar Raja? Ya, alhamdulillah baru aja sembuh dari sakit Oh, ya, mungkin nggak terlalu itu, tapi ya eh, udah lumayan untuk hari ini karena emang cuacanya lagi berangin ya, dan beberapa hari ke depan juga bakal hujan. Jadi emang lagi musim sakit, tapi ya. ya Nah, udah aman. ada kabar yang cuaca ekstrim sampai di Perancis itu panas luar biasa. Itu masih berlangsung atau sudah berlalu? Sepertinya sudah berlalu ya, tapi memang itu kan datangnya seperti gelombang gitu ya. Jadi karena di sini juga terasa juga waktu apa heat wave di Paris itu, di sini juga panas sampai 35 Hmm, 35 derajat. Jadi ya ya, hampir sama kayak Semarang, cuman ya. di sini kan apa namanya, kelembapannya beda gitu. Di sini lebih kering. Jadi terasa lebih panas, dan memang di sini kan di apa atmosfernya di bumi bagian utara ya. Jadi exposure-nya juga lebih Hmm, banyak. Jadi panas ya, apalagi nggak ada AC juga gitu. Cuman terasa, cuman ya itu kayak gelombang biasanya 3 sampai 5 hari panas, terus minggu depannya dingin lagi. Ya dingin dingin angin gitu sih, tapi itu cukup untuk membuat banyak orang oke. lumayan sakit ya. Ya. Nah, itu kalau di medsos itu apa dilebih-lebihkan ya? Jadi karena begitu ekstrimnya sampai banyak korban meninggal. Apa benar itu? Iya, itu kalau korban meninggal bisa, kalau di Perancis kurang tahu ya. Kalau dari apa yang eh,
aku dengar itu kalau di Prancis memang ada beberapa yang meninggal gara-gara berenang gitu ya, berenang di sungai. Terus itu kan kalau di sungai itu ada palang palang exitnya ya biasanya. Jadi kalau mau berenang paling jauh di sini gitu keluarnya gitu. Dan itu pada mengabaikan, jadi korban meninggalnya ada beberapa yang gara-gara tenggelam gitu. Kalau soal panas, eh saya nggak itu ya aku nggak meragukan sih karena waktu sini musim dingin juga beberapa orang juga sampai meninggal juga. Jadi emang cuaca yang lumayan ekstrim. eh dengan konteks itu orang-orang yang nggak punya rumah gitu, orang-orang pengemis di jalan gitu, berapa meninggal, iya. Tapi kalau yang di dalam Luar kurang lebih biasa itu. enggak sih. ke, ke Raja mungkin bisa bikin cerita tersendiri gitu bahwa di Eropa juga ada tunawisma, ada pengemis, ada orang yang tidak punya rumah. Jadi tidak hanya di sini ya mungkin ada juga ya, tapi kan nggak terlalu menonjol gitu. Oke, baik. Nah, Raja yang saya mau tanyakan itu kan kita baru saja lihat Piala Dunia selesai. Inggris tadinya dilulukan dan banyak yang mengharapkan ini legenda sepak bola akan memboyong kembali piala ke Inggris. Ternyata tidak. Nah, apa yang terjadi di Inggris sambutan masyarakat terhadap kejadian itu? Iya, eh waktu Inggris di semifinal itu kan lawan Argentina ya, lawan Argentina. Ya. Waktu itu saya dan beberapa teman-teman itu nonton juga di salah satu venue. Dan memang itu karena semangat ya, karena kan kita eh, apa ngegolin dulu ya, satu dulu sampai menit Hmm. 80-an, dan itu pada semangat gitu. Eh, sampai pada akhirnya Argentina juga membuahkan gol satu juga, itu mulai khawatir gitu kan, karena Ya. sepertinya masyarakat sini juga paham gimana itu ya, maksudnya di Argentina ada salah satu pemain terbaik sepanjang masa ya, Lionel Messi. Jadi memang mereka Hmm. paham juga apa yang harus dilakukan untuk sebenarnya bisa nge-stop Messi gitu. Emang harus semua pemain harus main secara prima gitu. Tapi ya akhirnya pada menit-menit akhir ada kebobolan juga, dan itu reaksinya pada saat itu di venue itu lebih ke diem aja sih, lebih ke kayak ya mau gimana lagi gitu. Emang ini pemain terbaik dunia dan udah dari Ya. beberapa tahun, jadi lebih ke diem sih, nggak ada rusuh, nggak ada apa, karena emang mereka udah paham mungkin ya rasanya ini ya, karena udah eh, dari Euro 2020, terus Piala Dunia yang lain juga mereka udah paham bahwa kadang-kadang emang sulit untuk bisa sampai final. Bahkan ini sebenarnya karena kan hari Sabtunya itu kan Inggris juga ada pertandingan juara ketiga ya lawan Prancis, di mana mereka Ya. menang. Mereka menang 6-4 apa ya, itu game yang Ya. sangat seru gitu ya. Mereka menang 6-4, dan itu bahkan itu ya sebuah rekor gitu ya untuk Inggris. Apa eh, Proses terjauh mereka di Piala Dunia sampai saat ini ya juara tiga itu gitu loh. Jadi kayak Hmm. eh, ada suatu hal yang bisa disyukuri lah untuk manajer baru ini gitu kan. Ini kan salah turnamen pertama dari manajer baru. Sebenarnya saya sempat kepikiran gitu, waduh ini kalau Inggris menang Inggris menang Piala Dunia saat ini agak lumayan itu ya, agak bukan tragis apa ya, ceritanya lumayan lucu gitu loh, dan itu bisa jadi suatu bahan untuk negara-negara lain, karena seperti yang kita tahu pelatihnya sekarang kan namanya Thomas Tuchel. Itu kan Thomas Tuchel itu dia Ya. memang lumayan dia
berprestasi, sudah pernah menang Liga Champion, bla 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 gitu. Tapi dia dari Jerman gitu. Dia itu dari Jerman, pelatih Jerman. Hmm. Bagaimana nanti diskursus yang dihasilkan bahwa Inggris menang Piala Dunia tapi pelatihnya dari Jerman gitu. Dari sekian orang di Inggris masa nggak ada yang bisa, masa nggak ada pelatih Inggris yang bagus gitu loh. Sampai mereka bisa menang Piala Dunia Oke. gara-gara pelatih Jerman gitu. Tapi ya akhirnya Iya. nggak sampai situ. Cuman kontraknya diperpanjang sih dia. Jadi Baik. untuk Nah, turnamen-turnamen maksud selanjutnya. saya, ya, saya mau tanya respon masyarakat ya. Jadi sebagai perbandingan begini, ketika Argentina kalah di final, itu malah keributan justru terjadi di Buenos Aires ya. Jadi artinya di Argentina sendiri malah ribut gitu. Maksudnya jadi respon di dalam negeri itu seperti itu. Nah, di Inggris seperti apa? Apakah masyarakat juga emosional seperti itu atau seperti apa? Iya, pada saat itu responnya itu ya lebih ke diem gitu ya, lebih banyak ke diskusi Hmm. terkait apa yang harusnya bisa dilakukan, apa yang harusnya nggak dilakukan, karena itu kan sebuah Ya. kesalahan manajer ya. Banyak diskursus di internet itu lebih ke arah, oh manajernya keluar aja, gagal gitu, gagal gitu. Dan itu kayaknya juga digaungkan juga oleh masyarakatnya gitu. Cuman kalau dari hari-hari setelahnya sih nggak itu ya, justru meredup Ya. gitu ya, benar-benar hilang karena lagi-lagi yang udah aku katakan tadi bahwa mereka mungkin udah biasa ya, bahwa mereka kayak oh ya ini pertandingan bola gitu, bisa menang bisa kalah. Jadi nggak Ya. ada rusuh, nggak ada apa sih, cuman yang meredup karena untuk yang juara 3 aja itu kayak kalau misal mau nonton di venue yang sama juga kayaknya nggak ada penontonnya gitu, mereka udah lost Ya. interest, tapi nggak ada rusuh, nggak ada apa, cuman dia diem aja, ya udah, Ya. nggak ada marah-marah. Kalau kalau iya, kalau tidak salah Bahkan kan bahkan no- pada malam itunya juga ada yang pakai baju Argentina juga, dia aman-aman aja dia. Nggak dipukulin, nggak ada apa. iya, iya. Muncul nggak apa ya suasana emosional politis bahwa Argentina dan Inggris itu pernah berseteru eh, dalam suatu perang itu. Iya. Kalau itu aku melihatnya datangnya dari Argentina aja sih. Argentina masang beberapa banner Hmm. ya, masang beberapa banner dan beberapa pemainnya berkomentar terkait sejarah mereka gitu kan. Karena waktu itu kan Maradona juga Hmm. sepertinya komentar tentang Inggris juga pada saat mereka berhadapan itu ya. Tapi kalau sekarang sepertinya datangnya lebih dari Argentinanya sih kalau soal politik gitu Ya. ya. Tapi cuman sebatas di dalam pertandingan itu aja sih. Jadi setelah pertandingan ada beberapa yang bawa banner. Cuman ya itu aja sih. Karena memang Ya. sebagian dari pemain Argentina juga mereka bakal kembali ke Inggris untuk main di sini juga gitu. Jadi Oh, ya gitu. eh, Jadi artinya bahwa masyarakat Inggris lebih rasional, lebih dewasa di dalam menanggapi bola lah. iya, lebih dewasa, bahkan bahkan lebih dewasa dalam menanggapi bola nasional ya, daripada bola Ya. antar klub itu. Mereka sepertinya lebih Hmm. rasional bola nasional karena ya mereka sudah harapannya harapannya pupus sering 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 kali gitu ya. Jadi ya mereka mungkin udah biasa. Jadi kalau dukung ya dukung gitu. Cuman nggak ada rusuh-rusuh sih. Aku juga agak kaget, mungkin berbeda Ya, dengan oke. apa yang di kota lain, kayak kurang tahu. Tapi kalau di Manchester nggak ada sih. Ya, ada juga emosional yang tidak rusuh. Itu di Norwegia kalau nggak salah ya. Dia padahal pemainnya nggak tahu masuk apa semifinal atau enggak itu, tapi ketika pulang dilulukan bahkan oleh rajanya kalau tidak salah. Iya, kalau untuk Norwegia sendiri memang ini juga jadi rekor mereka. Rekor terjauh mereka di Piala Dunia kalau tidak salah itu eh quarter final eh Ya. iya, kalau tidak salah quarter final. Jadi memang
lebih kepada harapannya sih. Maksudnya mungkin mereka harapannya tidak sejauh ini ya untuk negara dengan kekuatan Norway sendiri. Karena mereka andalannya kan striker itu dan juga midfielder mereka. Walaupun ada beberapa untuk bisa sampai ke level itu semua pemain harus main bagus ya. Cuman ya itu menjadi salah satu rekor terjauh mereka, dan harapan mereka juga tidak besar. Jadi kalau melampaui itu dengan suara yang mereka buat, itu menjadi suatu prestasi tersendiri untuk warga Norwegia sepertinya. Terutama karena mereka sering selebrasi itu kan, selebrasi kapal itu dengan supporter itu sepertinya menyatukan Ya, negara juga itu. ya, luar biasa. Baik, sekarang pindah dari bola ke politik. Inggris sudah resmi punya perdana menteri baru dan kelihatannya diterima baik-baik saja, disambut. Dan ini secara politik mungkin bagus karena pergantian kepemimpinan tanpa kegaduhan. Yang terjadi sebenarnya seperti apa? Ya, kurang lebih sama sih ya dengan apa yang diberitakan gitu ya. Eh, kalau tanpa kegaduhan bisa dibilang iya, cuman ini memang sepertinya sudah menjadi gerakan politik yang diterka oleh banyak orang gitu ya, karena untuk kabinet dari Perdana Menteri yang baru ini juga barusan saja dia memasukkan salah satu anggota yang sudah dari lama menggaungkan Perdana Menteri yang sebelumnya untuk mundur gitu ya. Jadi dikasih jabatan dia untuk salah satu pionir memundurkan Keir Starmer ini. Jadi ya sepertinya memang sudah diprediksi ya untuk mundurnya ini, dan memang dia sudah kampanye dari lama juga, dan sudah ada beberapa kebijakan yang juga sudah dilakukan dari apa yang dijanjikan gitu loh. Jadi kalau untuk kegaduhan sekarang lebih ke kegaduhan itu sih, kegaduhan terkait fokus dari dia gitu, kebijakan yang diambil, Hmm. uangnya dari mana gitu. Itu yang lebih banyak ditanyakan dari sisi itu. Jadi Ya, Keir Starmer kalau kayak tidak kalau nggak salah, gawat siapa ini namanya? Kalau PM baru namanya siapa? Ya, Andy nggak? Burnham. Andy Oh, Burham Burnham. ya. Itu pernah jadi wali kota katanya ya. Iya, pernah jadi wali kota. Dia jadi wali kota di Greater Manchester dari tahun 2017 sampai tahun ini. Jadi hampir hampir 10 tahun dia di Manchester ya, di kota kota sekarang ini, Hmm. kota yang kutinggali sekarang. Jadi ya nggak bisa ngomong banyak sih soal gimana dia di Greater Manchester, karena di sini baru setahun juga. Pas aku di sini dia langsung ke Perdana Menteri. Jadi ya, tapi ya dia jalurnya itu sebelumnya pernah di kementerian juga sebelum jadi wali kota Greater Manchester. Terus dari 2017 jadi wali kota Greater Manchester. Jadi memang banyak sampel yang dilakukan di Manchester ini ya, dari kayak misal banyak kritik eh, yang mengatakan bagaimana Manchester setelah dipimpin oleh Andy Burnham itu seperti apa, hasilnya apa gitu. Kalau yang udah aku rasakan langsung sih mungkin dari bis ya. Bis di sini itu harganya Hmm. kan 2 pound gitu. 2 pound untuk Hmm. sekali jalan dari halte ke halte yang lain, haltenya bebas gitu. Nah, itu harganya 2 pound, dan itu tidak selalu sama ya di kota-kota yang lain, kadang-kadang harganya 2,5. Tapi salah satu kebijakan baru dari Perdana Menteri Andy Burnham ini, dia pengen batas harga bis di hampir semua kota di United Kingdom itu 2 pound paling tinggi 2 pound.
Di mana yang sebelumnya tuh paling tinggi 3 pound gitu. Jadi Hmm. kalau untuk Nah, yang ya ya, pertanyaannya begini, apakah itu milik pemerintah bis-bis itu sehingga bisa diatur atau juga swasta juga? enggak, jadi itu lebih ke kebijakan sih, bukan diatur ya. Jadi kayak apa, Hmm. rate cap, ada capnya, ada batasnya. Hmm. Untuk bis itu Hmm. harganya paling mahal 3 pound untuk sekarang. Nah, kalau Hmm. untuk di Greater Manchester sendiri yang dipimpin dia, alhamdulillah sudah 2 pound paling tinggi gitu loh untuk bisnya. Walaupun di sini Hmm. bisnya cuman satu ya, cuman satu merek namanya B-Network. Bisa jadi itu milik pemerintah kota juga. Cuman ya Hmm. itu sudah dia praktekkan di Manchester lah, tapi belum ke yang lain gitu. Jadi dia Iya. bisa gitu, bisa Namanya digunakan. iya, Greater Manchester. Apakah itu seperti apa? Kota besar gitu atau seperti provinsi gitu? Iya, jadi sebenarnya kalau dari apa yang aku pahamin tuh Greater Manchester lebih seperti provinsi ya, di mana di dalamnya itu Hmm. ada ada kota-kota kecil seperti Salford Ya. atau Hmm. Bolton gitu-gitu. Jadi kayak eh, Ya. sepertinya suatu provinsi tapi kota-kota juga itu. Jadi aku bisa bisa menyamakannya mungkin kayak DKI Jakarta gitu. Jadi Oh, ya. Atau namanya kayak namanya nama ya. Jabodetabek lah ya. Jabodetabek gitu ya mungkin ya kira-kira. Ya Atau cukup cukup kalau di besar, Solo, cukup besar. Solo Raya gitu lah kira-kira mungkin Iya ya. Jadi betul. beberapa kabupaten gitu ya. Ya. Nah, sekarang yang menarik itu tema kebijakan tadinya kampanye ya, tapi mungkin ini mau dilaksanakan adalah mengusahakan agar bahan-bahan kebutuhan pokok terutama itu terjangkau. Nah, itu sebenarnya persoalan Inggris sekarang ini apa? Apakah harga-harga mahal atau seperti apa? Iya, jadi kalau dari apa yang dikatakan oleh Andy Burnham sendiri, mereka tuh lagi krisis itu ya, apa living cost ya. Jadi Hmm. biaya hidupnya mereka lagi krisis dan si Andy Burnham bilang sendiri bahwa ini akan jadi pemerintahan yang fokus ke cost of living gitu, biaya kehidupan. Nah, di mana itu kebijakannya kemana belum tahu. Cuman untuk hari pertama ada beberapa kebijakan yang dia bilang langsung akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan gitu. Cuman ya kalau dari apa yang aku baca memang fokusnya lebih ke cost of living gitu ya. Walaupun ada beberapa hal lain kayak tapi ini berhubungan sama biaya ya. Jadi ada ekspektasi bahwa nanti biaya pertahanan itu akan meningkat, dan itu jadi salah satu pertanyaan yang dilontarkan ke Andy Burnham, yaitu nanti gimana ngurusnya dengan program-program yang lain ini, gimana akan mengurus ekspektasi biaya pertahanan yang akan meningkat ya. Kalau untuk alasannya belum belum aku gali lagi, cuman ekspektasinya Ya, ada biaya pertahanan yang meningkat. Cuman ya itu. Kalau dari yang lain-lain belum ada sih yang kayak ini akan lebih murah harga ini gitu, belum ada sih. Lebih ke pemotongan-pemotongan gitu ya, ya, janji-janji. Salah ya, satu. Jadi ya. kalau untuk hari pertama sendiri itu dia bilangnya akan memotong eh, business rates 20%. Hmm. Business rates 20% itu jadi untuk apa, properti-properti yang non domestik yang bisnis itu kan diharuskan untuk membayar gitu per tahun atau mungkin per bulan gitu ya, dan itu akan dipotong 20% gitu. Terus kalau Itu untuk pajak ya lah. Pajak bukan? Pajak. lebih ke rates sih, lebih ke rates business rates gitu. Ya. Kalau business rates itu eh, eh, mungkin
kalau secara sistem sama seperti pajak ya, tapi bukan tax gitu. Nah, itu akan dipotong 20%, tapi untuk beberapa gitu. Untuk beberapa, kalau yang dia bilang sih katanya untuk beberapa toko-toko yang mendukung komunitas lokal gitu. Dan untuk mengurangi vape shop gitu katanya, untuk mengurangi toko-toko vape gitu. Jadi ya banyak concern ya dari hal itu ya sebenarnya. Kalau dari yang aku baca bahwa kayak ya ini nggak terlalu ngaruh gitu. Oh ini apa uangnya dari mana gitu. Terus kayak apa ya ini bukan apa ya ini ngaruh sih dikit gitu. Tapi mending VAT-nya dikurangi aja daripada kayak gini gitu. Jadi ya banyak itunya. Pusing juga ya di Perdana Menteri. Nah, Terus yang ya ada satu lagi sebenarnya ya, yang lumayan besar ya. Itu dia untuk apa biaya listrik rumah itu dia bakal motong VAT-nya. Jadi value added tax-nya akan dihilangkan bukan dikurangi, dihilangkan. Jadi ada cap-nya sekarang. Jadi ya kalau untuk hari pertamanya dia baru itu aja sih. Kalau untuk cost of living kayak makanan dan pembagian apa itu belum ada. Oke. Nah, kelihatannya kan dia pasti tahu persoalan lah. Yang mau dijawab adalah tadi pengurangan cost of living tadi, artinya biaya hidup itu. Hmm. Itu kalau di Inggris itu seperti apa petanya itu antara orang yang membutuhkan bantuan-bantuan semacam itu ya, dengan yang sudah mapan, yang tidak peduli terhadap harga-harga dan sebagainya, itu prosentasenya seperti apa? Kalau dari yang aku lihat sih lebih ke itu ya. Maksudnya di sini orang homeless ada kan, orang homeless ada. Kalau di daerah yang aku tinggali sekarang itu juga sepertinya lebih ke middle class gitu ya, untuk middle class. Jadi sepertinya memang sebagian besar ke middle class ya, sebagian besar ke middle class. Terus kalau untuk yang lower class, sepertinya untuk apa ya, kebutuhan basicnya mereka tuh masih terpenuhi. Cuman ya itu mereka membutuhkan bantuan untuk yang lain juga. Aku belum itu ya, belum banyak ketemu orang yang mengeluh secara langsung gitu ya. Oke. Terkait ini terlalu mahal, ini harus dikurangi gitu. Karena mereka pada akhirnya juga hidup-hidup aja gitu. Banyak orang-orang di sini yang nggak terlalu itu sama politik gitu. Dan itu disebarkan juga ke anak-anaknya, politik nggak ngikutin, aku nggak peduli gitu atau gimana. Bahkan Oke. itu jadi apa? Oke. Itu jadi salah satu pernah dibicarakan di salah satu media juga gimana bahwa kita tuh harus peduli sama politik gitu. Itu jadi salah satu kampanye media juga gitu. Cuman ya orang-orang sini hidup-hidup aja sih, nggak paling demo soal hal-hal yang lebih besar gitu. Demo seperti demo Palestina, terus Iran, USA, malah lebih ke arah-arah yang lebih abstrak lagi daripada Ya. hal seperti kehidupan itu, biaya hidup. Tapi Oke. ya Nah, ini di Manchester ka- gitu. Nggak tahu kota yang ya. lain. Oke. Kalau masalah ekonomi kan tidak mungkin tidak terkait dengan kota-kota atau wilayah-wilayah yang lain, apalagi Uni Eropa itu kan hampir satu kesatuan semacam itu. Nah, pertanyaan saya begini, apakah keadaan di Inggris yang taruhlah kita sebut tidak baik-baik saja, banyak masalah terutama yang untuk lower class misalnya dan sebagainya, itu juga terjadi di negara-negara sekitar situ? Iya, kalau untuk negara-negara sekitar Inggris ya, sepertinya kalau Uni Eropa masalahnya lebih ke imigran ya, kalau Uni Eropa ya.
Jadi kalau Hmm. untuk livingnya mereka, tentunya mereka punya masalah masing-masing ya. Cuman sepertinya mereka sangat terbantu dengan ada union itu ya, Union Uni Eropa, di mana beberapa kali Perdana Menteri yang terdahulu juga bilang bahwa butuh kerjasama lagi gitu untuk ke Uni Eropa untuk mungkin bisa saling membantu gitu lah. Bisa jadi itu yang bikin dia dikeluarin, bisa jadi dengan statement-statement seperti itu ya, Bukan pernyataan-pernyataan seperti itu. bukan Cuman dikeluarin, dia memang pengen keluar Inggris. Inggris kan minta keluar. enggak, si Perdana Menterinya, mungkin Perdana Menterinya diganti gara-gara pernyataan-pernyataan ini bahwa Oh, dia pengen join Uni Eropa lagi gitu. Jadi ya kalau untuk oh, eh, politik luar negeri belum kelihatan juga ini apa Perdana Menteri yang baru posisinya dia gimana gitu tentang Uni Eropa, tentang Trump dan tentang perang di Iran juga belum tahu. Cuma kalau untuk negara-negara di nah, sekitar Inggris sepertinya eh, kurang lebih sama ya. Kalau untuk cost of living ya pasti ada masalah, cuman nggak yang terlalu seperti itu ya. Melihat bagaimana ya Spanyol juga baru saja menang Piala Dunia gitu-gitu. oh ya, Jadi kayak ya mereka iya, mungkin lagi euforia sekarang. oh iya. Sekarang kembali ke kamu sendiri kan katanya akan jalan mulai dari Spanyol atau dari Portugal kamu? Dari Portugal, Oh Portugal bukan Spanyol ya. ya. Oke. Nah sekarang terakhir mungkin cerita tentang programmu sendiri. Jadi pendidikanmu sampai mana, selesai kapan? Ya kalau 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 aku ini udah lagi itu ya, eh tinggal bikin tesisnya aja, tinggal bikin tesis. Cuman ini sedang disibukkan dengan beberapa penelitian lain ya, beberapa penelitian lain. Setelah ini bisa fokus ke tesis, tesisnya terus selesai September, terus sudah selesai tinggal nunggu nilai aja, gitu aja. Karena Oh, bimbingan bimbingan juga ya, sudah selesai, udah nggak ada bimbingan lagi, cuman boleh email, udah. Jadi sekarang banyak waktu di ya. perpustakaan. Oke. Itu penelitian lain maksudnya tidak ada konteksnya dengan program sekolah Hmm. atau seperti apa? Tidak ada konteksnya dengan program sekolah. Jadi beberapa waktu yang lalu aku dan beberapa teman Indonesia diajak untuk penelitian, oleh salah satu apa dosen, di mana ini ada dosen dari apa fakultas kami yang butuh untuk penelitian gitu, butuh orang-orang Ya. dari negara berkembang gitu. Terus ya kami diajak, terus dari situ kami diajak lagi untuk melakukan penelitian yang lain gitu dengan persetujuan bersama. Jadi kalau untuk yang penelitian pertama ini menggabungkan dari berbagai universitas gitu ya. Salah satunya UKSW. Jadi agak lucu ketemu orang Hmm. Indonesia yang lain mewakili University of Manchester gitu. Tapi kalau untuk Hmm. penelitian yang eh, kedua ini cuman dari University of Manchester aja sih gitu. Jadi ya sedang Itu disibukkan dengan dua pen, penelitian itu. iya. Penelitiannya seperti apa? Apa penelitian referensi artinya apa eh, di perpustakaan atau mungkin lewat online. Jadi bukan penelitian lapangan langsung. Iya, jadi kalau penelitian yang pertama ini cukup itu ya, cukup apa banyak langkahnya juga. Jadi kita dikasih seminar dulu, terus kita harus buat produk, dan produknya nanti dipresentasiin. Terus jadi ini kalau yang penelitian pertama kerja sama UNESCO, sama UN gitu-gitu. Hmm. Jadi ada presentasi. Kalau yang kedua ini soal apa? Jadi dari University of Manchester itu akan
presentasikan sesuatu ya di Cambridge gitu. Jadi dua-duanya ada presentasinya dan dua-duanya soal AI gitu. Dua-duanya soal AI. Cuman yang pertama ada produknya, yang kedua lebih ke penelitian biasa. Cuman ya ada presentasinya. Gitu. Oke. Nah, dengan pengalaman penelitian semacam itu, dengan hasil pendidikanmu di situ, apakah itu menjadi nilai tambah yang cukup berpengaruh untuk nanti di lapangan kerja? Belum tahu ya aku ya. Maksudnya nggak tahu juga nanti kalau dari pengalaman dan ilmu kayaknya pasti nambah sih. Jadi ada pengetahuan gimana caranya untuk melakukan A, gimana caranya untuk melakukan B. Tapi lebih ke arah itu ya, lebih ke arah yang lebih besar gitu ya. Kayak gimana bikin kerangka kerjanya. Cuman kalau untuk melakukannya secara langsung kayaknya nggak begitu banyak membantu dan harus terjun langsung dulu sih. Kalau untuk kerja membantu kerja secara langsung ya enggak. Tapi kalau secara framework ya bisa dibilang ya. Paling tidak pengalaman untuk melakukan penelitian-penelitian yang lain. Ya, penelitian-penelitian yang lain juga itu juga bisa maksudnya menambah pengalaman di CV juga ya, maksudnya udah pernah melakukan penelitian A dan B gitu. Cuman kalau untuk kerja secara langsung kayaknya nggak bakal terjun ke penelitian ya. Jadi ya ini jadi pengalaman aja. Udah pernah. Oke, ya saya kemarin membaca, kelihatannya LPDP itu juga membiayai proyek-proyek penelitian, jadi tidak hanya pendidikan. Ya. Jadi misalnya penelitian itu menarik, ada yang memberi sponsor. Iya. Itu juga ya. Jadi LPDP memang membiayai. Setelah ini paling coba aku urus ya, kira-kira gimana dan dapatnya berapa gitu untuk penelitian. Tapi memang mereka membiayai juga. Baik, Raja mungkin masih ada hal yang ingin disampaikan? Nggak ada sih sejauh ini, aman. Jadi memang emang ini sudah masa itu ya, udah nggak ada pelajaran lagi, udah nggak ada bimbingan, fokus ke tesis dan penelitian. Emang tinggal desk work aja, tinggal di balik meja aja kerjaannya, dan ya moga-moga aman lah sampai nanti lulus. Tinggal nentuin pulangnya kapan aja, masih mikir juga. Oke. Baik, jaga kesehatan, tetap keinginan untuk keliling Eropa itu bagus, jadi mumpung di situ cari pengalaman. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan pendidikan selesai tepat waktu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit buku 100 Alumni ITB Kebanggaan Alma Mater, edisi 2026. Berisi pengalaman, prestasi, dan keteladanan dari 100 alumni ITB dalam membagikan kiat, strategi, dan motivasi khususnya untuk mahasiswa baru ITB dan umumnya generasi muda Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, silakan menghubungi nomor yang ada pada video.